Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ustazah Rara. Gimana kabar kalian nak? Semuanya sehat ya? Mohon maaf ya, kali ini kita belum bisa ketemu tatap muka ya, belum bisa. Kenapa? Karena si COVID di Mojokerto bertambah banyak, ya kan ya? Nah, karena itu kita ketemunya via online dulu. Mohon maaf ya. Oke, nah sekarang sudah semester 2 ya. Berarti kita masuk ke tema 5. Kok ketutupan 5, 6, 7 sama 8. Nah, di awal semester 2 ini kita masuk ke tema 5. Temanya cuaca. Nah, lihat look gambarnya. Hujan sama dengan sekarang ya. Sekarang musim hujan ya. Nah, bagi kalian yang mau keluar ya, misalnya entah itu nemenin mama, entah itu mau beli apa, jangan lupa bawa jas hujan kalau naik sepeda motor ya. Kenapa? Karena hujannya itu tidak bisa diprediksi. Misalnya pagi sekarang itu panas ya, ternyata nanti siangnya atau nanti sore hujan deras pula. Ndak gerimis dulu, langsung hujan deras krus. Nah, itu kalau kalian pas ndak bawa jas hujan, awas sakit ya. Jadi kalian di rumah ya jangan lupa makan sing banyak tapi makan yang bergizi loh ya. Kemudian jangan lupa minum vitamin juga biar badannya tambah sehat. Oke. Nah, sekarang nak, Ustazah Rara itu mau menjelaskan ulang tentang satu bab. Bukan satu bab sih ya, satu materi. Satu materi maksud Ustazah. Materi tentang SPDP. Ada yang sudah tahu apa itu? Gini kita lihat. Tuh, teng. Ada pola irama. Pola irama. Oke. Ustazah menjelaskan kembali tentang pola irama. Mungkin ada beberapa dari kalian, aduh Ustazah, aku tuh bosen sama pola irama. Pola irama itu apa sih? Pola irama itu bikin bingung, sekarang Ustazah itu menjelaskan kembali biar kalian tuh paham, biar kalian tuh enggak bingung lagi, oke? Nah, didengarkan lo ya. Dengarkannya dengan baik, jangan sampai tertidur kalian dengar suaranya Ustazah, oke? Nah, sekarang kita buka LKS kalian dulu ya. LKS kalian yang bab pola irama. Masya Allah jatuh nak. Ininya spidolnya Ustazah. Ini lihat look. Oke, sudah ya. Nah, di LKS kalian ini, mohon maaf ya, ini LKS-nya Ustazah enggak tahu di halaman berapa karena LKS-nya Ustazah sama punya kalian itu berbeda ya. Berbeda. Kalau Ustazah ini halaman 7, tapi kayaknya kalian belum sampai halaman 7 kok. Pokoknya di sini nak, di pembelajaran 1 ya, pembelajaran 1 di subtema 1. Nah, ini ada lagu ini sayang. Lagu Di Timur Matahari, penciptanya W.R. Supratman. Nah, ini di sini nak ada ini loh nak, ada angka berapa ini? 3/4. Ya, kelihatan enggak? Ini loh, kelihatan enggak? 3/4. Ya, ini nak dinamakan birama. Nah, birama 3/4 ini itu artinya adalah apa artinya? Setiap birama mempunyai berapa ketukan nak?
3 ketukan. Oke, kelihatan tidak sayang? Nah, 3/4 ini birama 3/4 itu artinya setiap birama mempunyai 3 ketukan. Loh Bu, kenapa kok harus 3 Bu? Kok enggak 2 aja Bu? Lah kenapa coba? Karena yang depan ini loh nak, ini loh 3. Ya 3/4, karena yang depan sendiri ini kan 3. Coba kalau yang 3 ini misalnya ini ada 4/4. Nah, yang depan sendiri ini 4 sih. Nah, ini berarti artinya setiap birama mempunyai 4 ketukan, karena angka di depan ini angka berapa nak? Angka 4. Oke. Ini arti birama. Sampai sini ada yang paham, mohon maaf. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau ada yang ditanyakan silakan ditulis pertanyaannya ya. Barangkali kalau ada nanti bisa langsung WA Ustazah Rara atau kirim voice note atau telepon, terserah mau apapun itu, pokoknya menghubungi Ustazah Rara. Oke? Nah, sekarang arti birama sudah ya nak ya. Ya, 3/4. Lagu di timur matahari mempunyai birama 3/4. Sini Ustazah hapusnya nih ya, biar nggak bingung kalian, nggih. Nih, tunggu, wait. Oke. Nih ya, 3/4 ini ya. Nah. Oke, nih. Birama lagu di timur matahari. Berapa biramanya? 3/4, Bu. Arti 3/4 apa, nak? Setiap birama mempunyai 3 ketukan. Oke. Loh Bu, kenapa kok 3? Loh lah tadi kenapa? Karena angka depan sendiri ini nak. Ya ini kan 3. Nah, makanya dia punya 3 ketukan. Kalau misalnya angka 3 ini kamu bukan ganti sih, mesti ada lagu yang mana di depan ini angkanya angka 4 seperti ini ya, 4/4. Nah, ini kan depan sendiri angka 4 ya nak. Nah, ini baru artinya adalah setiap birama mempunyai 4 ketukan. Oke. Arti birama sudah ya? Sudah paham? Ustazah yakin kalian sudah paham, oke? Oke. Nah, sekarang kita ke bawahnya. Bawahnya ini ada kata-kata nomor birama. Oke. Sekarang Ustazah tulis di papan tulis dulu, oke? Sebentar. Oke, tunggu ya. Ustazah ambil spidol dulu. Spidolnya tadi jatuh, nggak tahu jatuh kemana. Tada, ini sudah ada. Ini Ustazah tulis ya. Tulis ini tadi ya. Contohnya ini loh nak. Baris pertama ini loh sayang. 3, 5, 1, 2 ini ya. Ustazah tulis ya. Oke, tunggu. Wait. Mohon maaf loh ya kalau tulisannya Ustazah ini Masya Allah luar biasa. Luar biasa apa nak? Bagus apa jelek nak? Oke, wait. Habis ini Ustazah jelaskan kembali tentang nomor birama. Oke. Oke, good job. Sudah ya. Ini irama ini, pola irama ini ya. Ini Ustazah contoh dari buku LKS-mu yang ini ya. Baris pertama ini loh, yang ada tulisan nomor birama. Oke. Nah, sekarang Ustazah jelaskan, oke. Ustazah ganti spidol ya biar kalian enggak bingung sama coret-coretannya Ustazah. Bingung. Oke. Nah, ini nak, garis ini yang Ustazah kasih garis bawah biru ini, oke? Nah, ya paham ya, yang ini ya.
Ini namanya apa? Maaf salah. Gini aja. Oke, seret. Apa namanya? Ini loh. Yang kayak angka 1 tapi bukan angka 1. Ini garis lurus ini ya. Ini namanya adalah batas apa? Batas birama. Oke, batas birama. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 batas birama. Nah, berarti ada berapa kelompok birama? Kita hitung. Ada kelompok birama? Ada kelompok birama. Ada berapa kelompok birama? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kelompok birama ya. Bisa tulis sini ya, 4 kelompok birama. Nah, oke. Sekarang ya. Udah ya. Biru ini nak, yang Ustazah kasih garis bawah biru ini ada 4 ya. Namanya batas birama. Ya, ini loh contohnya kalau di bukumu biar kalian enggak bingung. Tunggu, Ustazah kasih lihat ya. Nah. Ini loh sayang. Ini loh. Yang Ustazah lingkari ini ya. Nah, ini namanya batas birama. Oke, maaf, ini udah jelas ya. Nah, ini yang Ustazah lingkari ini. Ini namanya batas birama ya. Oke, ini ya. Ada 4 kelompok birama. Tadi, tunggu 4/4-nya ini Ustazah hapus dulu ya. Sini. Ada berapa tadi? 4 kelompok birama ya. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Ada 4 kelompok birama dalam baris pertama. Ya, oke. Nah, sekarang Ustazah jelaskan apa arti nomor birama yang ada di LKS kalian ini, tandanya ini. Apa artinya? Sebentar. Ustazah kembali lagi ke papan tulisnya. Nah, di dalam pola irama itu nak, dalam satu birama ya, di dalam satu birama ini maksud Ustazah, di dalam satu kelompok birama ini, sebentar, tunggu ya. Nah, oke. Nah, di dalam satu kelompok birama ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 itu ya ada ketukan lemah dan ketukan kuat ya. Jadi dalam satu birama, satu kelompok birama ya, entah itu kelompok 1, entah itu kelompok 2, 3 dan 4, itu mereka masing-masing ini pasti punya ketukan lemah dan ketukan kuat ya. Nah, sekarang yang namanya ketukan kuat itu selalu di awal, selalu pertama, selalu kalau bisa jual di CI ya. Kalau di kelompok pertama ya, kelompok birama yang pertama ini ya, nah ini ada 3 titik sama 5. Nah, yang awal, yang pertama itu yang mana? 3 titik atau 5? Nah, yang pertama itu adalah 3. Ustazah kasih tanda seperti ini. Nah, di kelompok 1 ya, kelompok 1 birama, di kelompok birama yang ke-1 ya Allah, maaf. Di birama kelompok yang ke-1 itu angka 3 ini adalah ketukan kuat. Kenapa? Karena angka 3 ini di awal birama, awal kelompok biramanya. Di awal kelompok birama yang pertama ya, 3 ya,
paling depan sendiri. Oke. Nah, sekarang kita yang kelompok kedua. Nah, kelompok kedua itu dimulai dari angka 1 titik, kemudian ada 2. Nah, 1 titik dan 2 itu yang paling awal bukan angka sih, not ya. Not yang paling awal itu not yang 1 ini, titik atau 2 di kelompok yang kedua ini. Kira-kira yang mana? Yang not angka 1. Nah, ini dia. Nah, Ustazah kasih ini. Nah, ini Ustazah kasih sama tandanya. Berarti ini not angka 1 ini itu adalah ketukan kuat. Sama ya, ketukan kuat. Ini kan tadi batas birama, berarti ini yang 5 ini kan angka terakhir. Nah, terakhir setelah itu ada garis lurus yang namanya tadi apa? Batas birama. Nah, sesudah ada batas birama itu dia mulai lagi, Nak. Mulai lagi dengan angka 1, kemudian titik, kemudian 2. Nah, setelah angka 2 ini ada garis lurus lagi yang namanya tadi apa? Batas birama. Nah, sekarang batas birama. Setelah batas birama itu ada angka yang pertama lagi di kelompok 3. Oke, di kelompok 3 itu dimulai dari angka 1, kemudian diikuti dengan titik, dan kemudian diikuti angka 1 lagi. Nah, sekarang letak ketukan kuat ada di 1 yang pertama atau yang 1 yang terakhir. Yang mana kira-kira? Good job. Betul sekali. Ketukan kuat letaknya ada di 1 yang pertama. Ya. Oke, ini lihat. Ini batas birama itu berarti batas terakhir gitu loh sayang ya. Ini 2 ini terakhir dari kelompok birama yang kedua, kemudian 1 ini terakhir dari kelompok yang ketiga. Setelah itu kan ada ini garis lurus ini yang namanya batas birama. Nah, ini sudah Ustazah kasih tanda lagi, ini ketukan kuatnya. Ya, di kelompok berapa? Kelompok 3. Birama kelompok 3. Nah, sekarang birama kelompok 4. Nah, birama kelompok 4 itu dimulai dari mana? Dari 1 ini atau dari 7 langsung ini? Betul, dimulai dari 7. Kenapa? Karena satu yang di kelompok 3 ini setelah itu kan ada batas birama. Nah, kalau sudah ada batas birama berarti ini 1 ini dia terakhir, angka terakhir di kelompok 3, berarti otomatis angka yang pertama di kelompok birama yang keempat adalah angka 7. Berarti angka 7 adalah ketukan kuat. Salah. Oke, good job. Nah, ketukan kuat. Berarti kita lihat sama-sama kembali ya. Angka 3 di awal kelompok birama yang pertama, berarti dia jadi ketukan kuat ya. Kemudian di kelompok birama yang kedua ya ada angka 1 ya. Nah, angka 1 jadi ketukan kuat. Kemudian di birama kelompok 3 ada angka 1 yang depan sendiri nih ya. Ini dia jadi ketukan kuat. Kemudian di kelompok yang keempat, birama yang keempat, ada angka 7 di awal. Jadi dia angka 7 ini adalah birama ketukan kuat ya. Ingat-ingat ya, ketukan kuat itu selalu diawali di awal birama ya, di awal birama. Jadi kalau misalnya seperti ini, Nak. Misalnya ya, Ustazah kasih contoh kembali. Sebentar. Nah, Ustazah taruh dulu, Ustazah ganti spidol dulu. Nah, misalnya seperti ini, ada 2, 1,5, kemudian ini Ustazah kasih batas birama, kemudian ada 3,1, Ustazah kasih batas birama kembali. Oke, nah sekarang ya. Contoh yang kedua ini ya yang spidol hitam yang bawah ini ya. Nah, sekarang ada 21,5 batas birama, kemudian 3,1. Nah, ini berarti ada berapa kelompok birama?
ada berapa kelompok birama? 2. 1, kemudian yang ini 2. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ada 1 kelompok birama, kemudian 2 kelompok birama. Nah, sekarang kita tentukan ketukan kuatnya. Ketukan kuat di kelompok birama yang pertama ini ya. Ini kan kelompok birama yang pertama ya. Yang mana? Angka berapa? 21 titik atau 5. Yang mana? Ingat tadi, ketukan kuat selalu di awal birama. Lihat. Loh, ini kelompok 1 di awal birama, kelompok 2 di awal birama, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang yang contoh yang kedua ini, di kelompok birama yang pertama ini, di manakah ketukan kuat berada? Di angka good job, pinter. Sudah kasih ini lagi, tanda lagi. Oke. Sekarang yang kelompok kedua. Kelompok kedua ada 3.1. Oke. Nah, di antara 3 titik dan 1 ini, manakah yang kelompok kelompok sih nak ketukan kuat? Mana? Angka 3 titik ini atau angka 1? Angka 3. Kenapa? Ya itu tadi, karena ini ada batas birama, ya kan? Ini batas biramanya, berarti ini yang awal pertama. Number first. Apa sih ya Ustazah ini ya? Nah, ini dia. Oke? Ini namanya ketukan kuat. Nah, sekarang setelah ketukan kuat ada ketukan lemah. Oke, sekarang ketukan lemah. Nah, ketukan lemah. Tunggu. Ketukan lemah itu setelah ketukan kuat. Maksudnya setelah ketukan kuat itu kan yang pertama ini kan ketukan kuat. Nah, yang kedua 5 ini termasuk ketukan lemah. Yang ini sekarang titik 2 ini juga termasuk ketukan lemah. Yang ini juga ketukan lemah, kemudian ini juga ketukan lemah. Ya, paham ya? Jadi ketukan lemah itu pasti harus selalu setelah ketukan kuat. Ya. Jadi kalau ketukan kuatnya ada di depan sini ya otomatis belakang-belakangnya sampai akhir birama, sampai batas birama ini itu pasti ketukan lemah. Nah, setelah selesai kembali. Terus kemudian kalian menemukan kelompok birama yang baru seperti yang ini, kelompok 2 ini ya. Ini kan kelompok birama yang baru. Nah, ini yang pertama ketukan kuat. Kemudian setelah ketukan kuat, belakang-belakangnya itu pasti ketukan lemah seperti ini. Nah, sekarang ketukan kelompok birama yang ketiga. Nah, kelompok birama yang ketiga ini kan sudah menemukan batas birama. Kelompok birama yang ketiga yang ini pastinya ketukan kuat karena di awal birama ya, di awal kelompok birama. Nah, setelah ini pastinya ketukan lemah. Nah, ketukan lemah yang kelompok 4 pun seperti itu. Nah, sekarang yang contoh kedua, kamu sudah menentukan ketukan kuat ya. Nah, sekarang tentukan ketukan lemahnya. Yang mana saja ketukan lemahnya? Ketukan lemah tadi setelah ketukan kuat. Ya, ketukan lemah setelah ketukan kuat. Di sini kalian sudah ada ketukan kuat. Ini ya tandanya yang spidol hijau. Nah, berarti ketukan lemahnya itu di sini. Ini ya, ada 3 ini. 1.5 ini ketukan lemah. Kemudian ini titik 1. Nah, ini ketukan lemah. Ustazah singkat ya. Mohon maaf kalau papanya kecil jadinya Ustazah singkat. Ini ketukan ya, bukan bukan keterangan lo ya. Nah, ini Ustazah kasih apa namanya? Kasih apa sih namanya? Keterangan. Contoh. Ini 2 ketukan kuat. Nah, setelah 2 belakang-belakangnya kan ada 1.5. Ya, 1.5 ini termasuk ketukan lemah. Oke. Kemudian ada garis birama. Batas birama. Nah, batas birama berarti otomatis sudah berakhir ya kelompok 1 ya. Oke, sekarang kita kelompok 2. Kelompok 2 kamu sudah menentukan kalau 3 ini termasuk ketukan kuat. Berarti setelah angka 3 ada titik 1 termasuk ketukan lemah. Oke, sampai sini sampai
sampai kelompok birama, batas birama, dan ketukan kuat dan ketukan lemah. Ada yang ditanyakan? Kalau ada seperti tadi silahkan ditulis ya, nanti bisa japri, bisa WA ke Ustazah Rara. Nah, sekarang belum selesai nak, masih ada lagi, panjang sekali ini nak pola irama. Oke, jadi Ustazah hapus dulu ya. Ustazah hapus dulu papanya biar Ustazah mau menjelaskan kembali tentang ini. Pola irama juga, tetapi yang tentang nilai irama. Kotor sayang. Sebentar ya. Wait a moment. Oke. Sekarang tentang nilai nada. Nilai nada. Oke. Nah, nada ini ya irama ya, bukan nada temennya kita yang kelas 3 Ibrahim itu. Oke. Sekarang Ustazah buka LKS dulu. LKS. Wait, sini. Ustazah buka LKS dulu ya. Yang di Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, jatuh lagi sebetulnya Ustazah. Sebentar. Oke, ini Ustazah yang mana ya? Sweet. Ini nak. Di PB3. Mana sebentar wait. Nah, ini dia. Pembelajaran 3 subtema 1 ya. Subtema 1 kalian buka yang tentang ini. Yang tentang ini. Maaf Kak kelihatannya. Nih, menampilkan irama berdasarkan nilai nada yang C ini lo ya. Nah, dibuka nggih? Yang itu ya. Oke, good job. Oke, silakan dibuka dulu. Sudah atau belum? Oke, Ustazah akan menjelaskan sekarang tentang ini, tentang nilai nada. Oke, nilai nada dan irama. Oke. Nah, nilai nada di LKS kalian ini sudah dijelaskan. Sebetulnya di semester 1 kemarin pun sudah dijelaskan tentang nilai nada. Sekarang Ustazah ulang kembali. Semoga saja dengan penjelasan ulang Ustazah ini kalian jadi paham apa sih itu nilai nada, apa sih birama, apa sih pola irama, ketukan kuat dan ketukan lemah. Tapi tetap lo ya, bagi siapapun yang belum paham silakan ditulis pertanyaannya apa dan silakan langsung WA ke Ustazah Rara. Oke, nah sekarang lanjut kita ke nilai nada. Nah, oke, ini jelas nggih nak nggih? Sebentar. Oke, sudah jelas nggih? Oke. Di sini ini seperti tadi ya, batas birama ya. Oh, ini aja ya, Ustazah lingkari aja ya, jangan diorot-orot gini biar paham nggih. Ini nak, Ustazah lingkari ini ya. Oke, nah ini dia. Ustazah lingkari, ini yang Ustazah lingkari tadi apa? Batas birama. Berarti di kotak yang pertama ini kotak pertama ya. Nah, di kotak yang pertama ini ya, ada berapa kelompok birama? Ada Ustazah kotak iya, ada 2. Oke, good job. Oke, ada 2 kelompok birama ya. Sudah Ustazah kotak seperti ini. Oke, nah sekarang ketukan kuatnya ada di angka 2 ini. 2 yang pertama ini ya, karena dia di awal kelompok birama yang pertama, kemudian kelompok birama yang kedua, ketukan kuatnya ada di angka 3. Oke, good job. Ini ketukan kuat kelompok birama yang pertama 2 ya. Kelompok birama yang ketiga, yang kedua maksud Ustazah, ini ketukan kuatnya ada di angka 3 sini ya. Oke. Nah, sekarang di sini ini kelompok birama 1 dinamakan dikasih nama angka 17 ini loh. Ke 17. Kalau di kelompok 2 birama ini dinamai 18 ya. Kelompok 1 birama dinamai 17 ini angka 17 ya. Kelompok birama yang kedua
Ini adalah dinamai 18. Oke, nah sekarang nak. Sekarang apa namanya? Nah, ini ya. Sekarang kita akan nilai nada ini ya. Nah, nilai nada. Satu, kalau misalnya seperti ini. Sebentar. Misalnya Ustazah punya nilai ini ya, jangan lihat ini dulu ya. Ustazah kasih contoh dulu. 2 1 2. Misalnya seperti ini ya. Kemudian 3 titik 5. Oke. Seperti ini. Nah, 2 ini punya nilai nada berapa? 1. Kemudian 1 1 2 1. Gampang ya kalau yang kelompok birama yang ini ya, yang awal ini ya. Nah, sekarang kelompok birama yang kedua ini. Nah, ini kan ada titik. Titik ini dihitung 1 dan ikut angka depannya. Maksudnya gimana ya Ustazah? Nah, maksudnya angka 3 ini dia kan punya nilai 1. Nah, titik kan juga nilai 1. Oke, nah ini jumlahkan nak. Berarti 3 dan titik ini punya nilai angka 2. Nilai nada 2. Jadi 3 titik nilainya ada 2. Nah, 5 ya sendirian 1 ini. Ya, sampai sini paham? Oke, Ustazah kasih contoh lagi. Misalnya ada seperti ini, 2. Ini Ustazah garis biar enggak bingung ya. Titik, titik. Nah, 2 tadi dihitung berapa? 1. Ya, titik tadi dihitung berapa? 1. Titik dihitung berapa? 1 lah. Sekarang ditambah di jumlah 1. 1 berarti berapa? 3. Berarti nilai nadanya 2 titik-titik ini mempunyai nilai nada 3. Ya, 2 titik-titik 2 titik kemudian titik mempunyai nilai nada 3. Oke. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita lihat contoh yang di LKS. Sekarang saya tutup ini biar enggak bingung. Oke. Nah, sekarang ini saya tutup dulu ya. 2 kemudian titik. Nah, tadi 2 berapa? 1 ya kan? Titiknya berapa? 1 juga. Ditambah nak, dijumlah. Jadi titik ini nilai nadanya nanti ikut yang depannya, selalu ikut depannya. Berarti kalau 2 titik berarti dia ada 2. Nah, ini kan sudah ada nilainya ya 2 titik ini ya. Nah, kan tinggal 2 tok yang belum ada nilainya. Berapa nilainya? 1. Nah, paham ya? Oke, sekarang kelompok birama yang kedua atau yang nomor 18 ini. 3.4. Berapakah nilai nada 3? Berapa? 2. Kenapa kok 2 ya? Karena itu tadi titik ini selalu ikut depannya nilai nadanya. Titik selalu ikut depannya nilai nadanya, berarti nilai nadanya 2. Ya, 3 titik sudah ada nilainya, sekarang tinggal yang 4. 4 berapa nilai nadanya? 1. Nah, maaf ketutupan ya. Nah, sekarang 2.2 ini sudah ada nilai nadanya. Nah, sampai yang kotak pertama ini masih bingung nggak kira-kira? Masih? Oke, sekarang ada contoh yang kedua. Ini kotak yang kedua. Oke. Kotak yang kedua seperti yang kotak pertama, ada berapa kelompok birama? Ada berapa? 2. Good job. Ada 2? 2 kelompok birama. Oke. Nah, sekarang nak, ini nilai nada di kelompok birama yang pertama ini ada 3. Dari mana Bu? Loh, dari mana? Ya ini tadi angka 5 kan 1. Kemudian kan ada 2 titik. 1, 2. Nah, 5 aja nilainya 1. Titik 1, 1. Titik 1, 1. Loh, 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3.
3. Ditulis langsung 3, enggak boleh 1, 1, 1 gini, enggak boleh. Jadi langsung ditulis 3. Nah ini, langsung ditulis 3. Sama, yang kelompok birama yang kedua ini, yang nomor 20 ini. 3, titik sama titik. Nilai nadanya juga 3. Kenapa? Karena setelah angka 3 ini ada 2 titik. 2 titik ini nilainya ikut angka 3. Berarti dia juga 3. Oke, paham? Ya, paham enggak kira-kira? Jadi seperti ini lagi ya. Misalnya Ustazah punya contoh 4.3 titik. Oke. 2 kelompok birama ya, 2 kelompok birama. Kemudian 4.3. Ada titik di sini. Titik ini nilainya ikut 4 apa ikut 3? Ikut 4. Berarti ini berapa nilainya? 2. Good job. 3-nya sendirian berapa nilainya? 1. Nah, nilai nadanya 2 sama 1. Nah, sekarang ini 3 kemudian titik sama titik. Ya. Nah, ada 2 titik setelah angka 3. Berarti 2 titik ini ikut nilai ke 3. Berarti ini nilainya 3. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau ada titik ya di belakangnya angka seperti ini titiknya ini pasti punyanya angka depannya. Kayak ini tadi, titiknya punya angka 4, kemudian ini titiknya ini punyanya angka 3 ini titik 2 ini punyanya angka 2 ini. Ya. Oke, sekarang Ustazah ke pola irama rata, dan irama tidak rata ya. Oke. Oke, sekarang Ustazah jelaskan lewat papan lagi ya. Oke. Tunggu Ustazah ambil spidolnya Ustazah dulu. Oh maaf, ada kotoran. Oke. Nah, sekarang nak Ustazah tulis irama rata ya. Irama rata. Nah, irama rata itu seperti ini. 4 titik batas birama ya. 2 titik batas birama. 3 titik batas birama. Oke. Ada 3 kelompok birama. 1 2 3 ya. Nah, sekarang berapakah nilai nada dari ketiga kelompok birama ini? Nah, tadi gimana penjelasannya? Kalau ada titik seperti ini, berarti nilai titik ini ikut angka depannya. Ya, berarti berapa nilainya? 3. Kalau yang ini juga 3, kelompok birama terakhir juga 3. Nah, perhatikan ya, nilai nada ini sama kan? 3, 3, 3. Nah, inilah nak yang dinamakan dengan irama rata. Kenapa kok rata? Sama nilai nadanya. Kelompok birama yang pertama ada 3, kelompok birama kedua ada 3 juga, kelompok birama yang ketiga ada 3 juga nilainya. Ya, sama kan? Ini yang dinamakan irama rata. Oke? Gampang kok nak sebenarnya irama rata itu. Nah, sekarang irama tidak rata. Ustazah kasih contoh kembali. Ustazah tulis kembali irama tidak rata. Oke, irama tidak rata. Di sini Ustazah punya contoh seperti ini. Batas birama ya. Oke, sekarang contohnya sama. Maksudnya contohnya sama. Itu sama dengan yang di atas. Itu ada 3 kelompok birama. Ada 1, 2,
3. Ya, ada 3 kelompok birama sama dengan yang atas. Nah, sekarang kita tentukan nilai nadanya dulu. Kalau kamu pengen tahu irama itu rata atau tidak rata, harus tentukan nilai nadanya dulu. Biar kalian tahu nantinya itu adalah irama rata ataupun irama tidak rata. Nah, sekarang kelompok birama yang pertama untuk yang ini, yang contoh kedua ini. Di sini ada 2 titik sama 1. Di sini ada titik. Nah, kalau titik itu berarti dia ikut angka yang depan atau yang belakang? Yang pinter. Berarti ini 2, 1-nya 1 nilai nadanya. Nah, 3 titiknya ada 2 ya, sama ya ini. Titiknya ada 2, berarti dia ikut angka 3 ya nilainya ya. Berarti dia mempunyai nilai 3. Kelompok birama yang kedua mempunyai nilai angka 3. Kelompok birama yang pertama mempunyai nilai nada 2 dan 1. Nah, kalau yang kelompok birama yang ketiga ada berapa nilainya? 1. Dia tidak ada titik sama sekali, makanya nilai nadanya ada 1 seperti ini. Nah, kalian sudah menentukan nilai nadanya ya. Kalian sudah menentukan nilai nadanya. Di kelompok yang pertama nilai nadanya ada 2 dan 1 ya. Di kelompok kedua nilai nadanya ada 3. Di kelompok ketiga nilainya ada 1. Sama enggak ini nilai nadanya? Beda kan? Kenapa kok beda? Yaitu tadi di kelompok 1 ini kan ada 2 dan 1. Sama enggak dengan di kelompok 2? Dia cuma hanya ada angka 3 loh ya. Ini enggak boleh dijumlah loh lah ini nak. Jadi ini sudah sudah hasil akhir. Jadi kelompok birama yang pertama itu ada 2 dan 1. Kelompok birama yang kedua nilai nadanya ada 3. Nah, 2, 1, 3. Kemudian ini ada 1. Nah, sama enggak nilai nadanya? Enggak kan? Nah, karena enggak sama ini, makanya dia dinamakan irama tidak rata. Karena dia enggak sama, enggak rata, berbeda dengan kelompok birama yang lainnya. Beda dengan yang atas ini, irama rata. Kelompok birama 1, 2, dan 3 dia mempunyai nilai nada yang sama 3, dan 3. Nah, yang irama tidak rata, kelompok birama 1, 2, 3 mempunyai nilai birama lagi. Nilai nada yang berbeda seperti ini. Nah, sudah sampai sini dulu penjelasan tentang pola irama dari Ustadzah yang pertama. Yang tadi ada ketukan kuat, ketukan lemah, kemudian ada nilai nada, kemudian sekarang ada irama rata dan irama tidak rata. Ya, sudah seperti kata Ustadzah tadi, kalau misalnya kalian ada pertanyaan ya silakan ditulis, kemudian silakan ditanyakan ke Ustadzah Rara atau ke Ustadzah Anis atau ke Ustadzah Lala. Terserah kalian mau bertanya ke siapa ya. Bisa japri ke kami, ke Ustadzah Rara atau Ustadzah Lala ataupun Ustadzah Anis. Nah, Ustadzah Rara akhiri dulu. Mohon maaf sekali kalau videonya sangat panjang. Kenapa? Karena Ustadzah pengen sekali walaupun kalian belajarnya lewat online, Ustadzah pengen sekali kalian paham, kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan pola irama dan jenis-jenisnya itu tadi. Sekarang Ustadzah pamit dulu. Terima kasih banyak sudah menonton videonya Ustadzah Rara dan sudah mendengarkan dengan baik, dengan seksama penjelasan Ustadzah Rara tentang pola irama ini. Ustadzah mohon maaf kalau Ustadzah banyak sekali kata-kata yang salah ya. Ustadzah juga selalu berdoa agar kalian semua dan sekeluarganya selalu sehat ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah, Ustadzah pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Bye bye. Sampai jumpa kembali. Bye bye.